Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Web dalam Manajemen Logistik Impor Barang di PT Global Auto Parts. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rifki Rizaldi dengan NIM 19224 28164. Di sini ada dosen pembimbing saya, yaitu ada Ibu Siti Nur Aisyah MKom selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Ari Asmawati Eskom MTI selaku dosen pembimbing 2. Yang pertama itu ada latar belakang. Yang pertama latar belakangnya itu dalam perkembangan sistem informasi digital merupakan peran penting untuk perusahaan impor terutama pada PT Global Auto Parts. Yang kedua itu ada pengarsipan khususnya pada persediaan barang dan kelengkapan barang terutama surat kelengkapan barang masih menggunakan sistem yang manual. Yang ketiga ada terjadinya kerusakan dan kehilangan dokumen serta kesalahan input barang pada saat melakukan penginputan. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bagaimana sistem pengelolaan persediaan barang impor di PT Global Auto Parts. Untuk sistem yang berjalan saat ini masih menggunakan sistem semi manual atau manual, yaitu di mana perusahaan ini masih mengandalkan fisik dokumen asli atau dokumen yang berupa fisik yang dikumpulkan menjadi satu kemudian diinput menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua itu ada apa saja kendalanya. Untuk kendalanya yaitu di sini itu sistemnya masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan penginputan data barang. Terus dapat dapat kehilangan data gitu. Terus kehilangan data atau kerusakan data pada perusahaan ini gitu. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi berbasis web dengan cara merancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database menggunakan MySQL yang dimana untuk memudahkan dan mempercepat sistem informasi ini untuk pengelolaannya menjadi lebih cepat di perusahaan ini. Selanjutnya ruang lingkup. Yang pertama itu proses pemeriksaan barang impor yang masuk ke perusahaan. Yang kedua proses pendataan jumlah barang impor yang diterima. Yang ketiga setelah barang datang dan didata kemudian disimpan ke dalam gudang. Nah setelah itu yang keempat ini setelah disimpan dalam gudang kemudian ditata gitu sesuai dengan dokumen dan barang tersebut gitu agar mudah dicari. Yang keempat itu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama itu ada manfaatnya, yaitu menganalisis sistem pengelolaan persediaan barang impor yang diterapkan saat ini pada PT Global Auto Parts. Yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan dan pengelolaan persediaan barang impor pada PT Global Auto Parts saat ini. Yang ketiga, merancang sistem informasi berbasis web yang dapat mempercepat dan mempermudah proses pengelolaan persediaan barang impor untuk manajemen logistik pada PT Global Auto Parts. Nah, untuk tujuannya itu menilai kinerja sistem yang ada sehingga PT Global Auto Parts dapat mengidentifikasi kekurangan dalam sistem yang diterapkan dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan barang. Yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan dan pengelolaan persediaan barang impor pada PT Global Auto Parts saat ini, menambah pemahaman tentang sistem pengelolaan persediaan barang serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai proses-proses yang berlangsung. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses dengan merancang sistem informasi berbasis web yang dapat mempercepat pengelolaan persediaan barang impor. Terus mengotomatiskan tugas-tugas manual serta mengurangi potensi kesalahan manusia sehingga alur kerja menjadi lebih lancar dan cepat. Yang kelima, metode penelitian. Di sini menggunakan metode pengumpulan data. Yang pertama, ada observasi, yaitu metode pengumpulan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian atau terjun langsung
di lingkungannya. Yang kedua, wawancara dengan cara eh, tanya jawab kepada stakeholder maupun secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga ada pustaka, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan mengutip jurnal, buku referensi, dan penelitian sebelumnya. Nah, untuk metode perancangannya di sini, untuk diagramnya menggunakan UML yang dimana dibuat menggunakan Visual Paradigm. Untuk bahasa pemrogramannya menggunakan PHP dan SAMPP. Kemudian frameworknya menggunakan Laravel. Untuk database-nya menggunakan MySQL. Nah, selanjutnya metode analisis data. Di sini ada analisis pieces, adalah sebuah kerangka untuk mengidentifikasi masalah, harus dilakukan dengan analisis terhadap kinerja, informasi ekonomi, keamanan, efisien, dan pelayanan penggunaan sistem. Saja metode pengujian sistem. Dalam penelitian ini, di sini menggunakan metode black box testing, yang dimana untuk menguji fungsi-fungsi software yang telah berjalan agar fungsi tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui letak kesalahan pada sistem yang telah dibuat. Selanjutnya ada sistem yang berjalan. Sistem yang berjalan sini, yang pertama, sistem ini masih menggunakan manual, mengandalkan dokumen fisik dan pencatatan menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, pencatatan dan pengelolaan barang impor belum terorganisir dan memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, rawan terjadi kehilangan dan kerusakan data. Pengelolaan dan pencatatan yang tidak terorganisir. Yang ketujuh, ada sistem usulannya. Yang pertama itu ada pencatatan data secara otomatis dan terstruktur. Akses data dilakukan secara real time. Yang ketiga, penyimpanan data menggunakan database yang dapat memuat banyak data serta dapat di backup gitu. Nah, di sini ada tampilan sistem usulannya. Ini ada dashboard, ini ada input barang atau tambah barang. Di sini ada master barang, yaitu yang udah diterima dan dimasukkan ke gudang. Yang di sini ada daftar pesanannya, yang setelah diinput dia masuk ke daftar pesanan. Kemudian ada monitor barang, yaitu bisa dilihat udah sampai mana barang tersebut. Yang kedelapan ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, sistem pengelolaan persediaan barang impor di PT Global Auto Parts yang berjalan saat ini masih bersifat semi manual, mengandalkan dokumen fisik dan pencatatan penggunaan Excel. Yang kedua, perancangan sistem informasi berbasis web yang telah dirancang dalam penelitian ini dapat membantu dalam pencarian barang atau penemuan kembali arsip data. Yang ketiga, dengan adanya sistem berbasis web ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang impor serta mengurangi potensi kerusakan maupun kehilangan data. Selanjutnya ada saran, yaitu diperlukan perhatian kepada penggunaan user yang akan menggunakan sistem tersebut sebagai user. Yang kedua, sistem yang diusulkan saat ini masih menggunakan localhost dalam pengoperasiannya, tetapi dapat dikembangkan menjadi sistem yang berbasis online. Ketiga, mengembangkan sistem menjadi responsif. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.